Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Sebagai anak-anak Tuhan, milik Tuhan untuk selamanya, kita dipanggil untuk selamanya pula hidup memuliakan Dia juga di dunia ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita masuk dalam saat pelayanan firman, supaya firman Allah itu memberi kepada kita pelita dan cahaya, menuntun langkah kita untuk hidup memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, kami bersyukur untuk tubuh kami yang adalah rumah-Mu. Sehingga dimanapun kami berada, kami adalah bait suci-Mu. Bantulah kami ya Roh Kudus, supaya kami dapat mencerna pesan firman Tuhan yang diberitakan. Tolong kami ketika kami membaca Alkitab, merenungkannya, mendengarkan pesan pemberitaannya, supaya kami mendengar suara-Mu sendiri. Tolonglah kami untuk memahami dan menaati firman itu dan menerjemahkannya sedapat mungkin dalam perilaku hidup kami setiap hari. Ya Allah Roh Kudus, terangilah hati kami, celikkanlah mata kami untuk melihat kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah yang sejati, kami berdoa. Amin. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Matius 11 ayat 25 sampai dengan 30, sekaligus mengawali dan melandasi pelayanan sakramen perjamuan kudus pada hari ini. Sebelum kita menikmati roti perjamuan, kita menghayati roti hidup firman Allah. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, mendengarkan selama pembacaan firman Tuhan ini. Matius 11 ayat 25 30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Jemaat, persilakan duduk kembali.
Saudara sekalian, salah seorang pendeta senior GKI di Indonesia, almarhum Pendeta Eka Dharma Putra, pernah menulis suatu artikel yang judulnya Beragama dengan Akal Sehat. Beragama dengan akal sehat. Mengapa sampai muncul judul seperti itu? Apakah berarti banyak orang beragama tidak pakai akal sehat? Rupanya begitu. Agama memang salah satu perkara di dunia ini yang membuat dunia ini menjadi panas. Dan sejarah menjadi berdarah-darah. Karena agama, ironis, seharusnya agama membawa damai, tapi malah bikin ramai. Banyak orang melakukan kejahatan dan penindasan atas nama agama. Manusia saling membenci karena perbedaan agama. Banyak orang mati konyol karena agama. Untuk agama. Tidak sedikit orang sakit jiwa karena agama. Sampai-sampai sering muncul tulisan di media sosial, bunyinya begini: kalau agamamu membuat hatimu dipenuhi kebencian, ganti saja agamamu itu. Sarkastik sekali memang. Tetapi itu sekaligus menunjukkan ada yang tidak beres dengan cara manusia beragama. Saya teringat dalam sebuah bincang-bincang tentang konflik yang bernuansa agama di Indonesia. Mahfud MD pernah bicara terus terang. Ya, Mahfud MD kebanyakan bicara terus terang. Dia bicara terus terang bahwa andaikan seseorang itu beragama dengan benar, tidak ada itu saling menghujat, saling membenci, dan saling memusuhi. Tidak ada. Andai kata ia beragama dengan benar. Semestinya, kata dia, yang namanya orang beragama itu tidurnya nyenyak, makannya enak, dengan logat Maduranya yang khas itu. Orang beragama itu mestinya tidurnya enak dan makannya terbalik. Tidurnya nyenyak dan makannya enak. Kalau dia beragama dengan benar, dia tidak mau tidur mikirin orang, bagaimana saya bisa melakukan yang jahat pada orang itu, dan kemudian tidak bisa tidur. Lalu kalau makan berpikir bagaimana dia mencelakai orang itu dan makan yang tidak enak. Tidak. Kalau orang beragama itu tidurnya nyenyak, makannya enak, kata Mahfud MD. Yesus di sini juga sedang menyinggung cara orang beragama pada zamannya. Cara yang diajarkan oleh kebanyakan orang Farisi dan para ahli Taurat waktu itu. Yang membuat kehidupan beragama waktu itu menjadi sangat terasa ada yang tidak beres. Orang cuma dibebani kewajiban ini dan kewajiban itu, hukum ini dan hukum itu. Orang cuma ditontoni kemunafikan yang memuakkan. Orang cuma diajari membeda-bedakan sesama.
Orang kehilangan kebebasan, kehilangan kekreatifan, kehilangan sukacita, kehilangan keceriaannya. Hidup sudah berat, masih ditambahi beban-beban berat agama. Waktu itu, demikianlah yang terjadi. Yesus langsung pada pokok persoalan agama, yaitu pengenalan manusia akan Allah. The problem of knowing God. Bukankah itu intisari agama? Bagi Yesus jelas, tidak ada manusia yang bisa mengenal Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat mengenal Allah terlepas dari dirinya. Itu bagi Yesus. Sebab pengenalan akan Allah itu hanya ada pada relasi antara Yesus dengan Bapanya. Itu sebabnya dia berkata, tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Pengenalan akan Allah itu hanya ada pada hubungan antara Yesus dengan Bapanya. Tetapi bukannya manusia tidak bisa mengenal Allah. Bisa. Asalkan Yesus mereveal, Yesus men-sharekan pengenalannya akan Allah itu kepada mereka. Baru manusia itu bisa mengenal Allah kalau Yesus men-sharekan pengenalannya akan Allah. Itu sebabnya dia berkata, tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jadi, syaratnya adalah Yesus membagikan pengenalan akan Allah itu kepada kita. Baru kita bisa mengenal Allah. Yesus men-sharekan pengenalannya akan Allah. Dengan kata lain, kita manusia bisa mengenal Allah melalui kesediaan Yesus untuk berbagi pengenalan itu. Dan Yesus memang bersedia. Dia sangat bersedia untuk share dengan kita. Share apa saja dengan kita. Share apa saja yang ada padanya. Membagikan pengertiannya, wisdomnya, hikmatnya. Membagikan compassionnya, belas kasihnya. Men-sharekan kekuatannya, kesabarannya, sukacitanya, ketenangannya, kemenangannya, dan seterusnya. Yesus sangat bersedia untuk men-share semua yang ada padanya dengan kita. Tangannya terulur untuk berbagi dengan kita. Marilah kepadaku. Perhatikan gambar slides di atas itu. Marilah kepadaku. Dia selalu rindu untuk men-share apa yang ada padanya dengan kita. Persoalannya lebih pada kitanya. Bagaimana bisa begitu? Bagaimana bisa persoalannya ada pada kita? Ilustrasi
yang dipakai Yesus dari dunia cocok tanam pada waktu itu menolong kita untuk mengerti. Perhatikan saudara-saudara. Waktu itu, sebelum tanah itu ditanami, dia perlu dibajak lebih dulu, bukan? Dan tugas membajak itu tugas lembu. Tetapi bukan satu lembu, melainkan sepasang lembu. Bukan satu lembu sendirian, tetapi dua lembu sepasang yang membajak. Dan dua lembu yang sepasang itu dihubungkan satu sama lain dengan yang namanya yoke. Kuk yang dipasang pada tengkuk dua lembu itu. Ada kuk yang dipasang, yoke. Lalu mereka memikul kuk itu bersama. Lalu sepasang lembu itu membajak bersama. Bahkan si petani biasanya punya strategi. Kalau dia punya lembu muda yang belum berpengalaman untuk membajak, maka lembu muda itu akan dipasangkan dalam satu kuk yang sama dengan lembu senior yang lebih besar, yang lebih kuat, dan sudah biasa membajak. Supaya apa? Supaya lembu muda itu belajar pada seniornya. Dan yang pasti akibatnya, ketika membajak bersama-sama, lembu muda yang kecil itu pada saat membajak, dia akan lebih banyak ngikut. Dia akan lebih banyak nunut tenaga. Sebab sebagian besar beban membajak berada pada si lembu senior yang lebih besar itu. Jadi meskipun sama-sama dipasangi tengkuknya dengan kuk, tapi sebetulnya yang jalan, yang kerja itu yang gede. Yang lembu kecil itu cuma ngikut aja dia. Sehingga membajak bagi lembu kecil itu akan terasa ringan. Beban membajak lebih besar pada si lembu senior. Lembu senior itu berbagi tenaga dengannya. Berbagi tenaga begitu rupa sehingga lembu muda merasakan bahwa membajak itu ringan saja, enak, light, enteng kok. Itu strategi dari petani untuk melatih lembu muda membajak. Dipasangkan dengan lembu senior yang mengajak dia membajak bersama-sama supaya dia rasa ringan. Nah, ilustrasi ini diterapkan oleh Yesus. Yesus itu seumpama lembu senior tadi yang kuat dan tahu benar bagaimana caranya membajak. Sedangkan kita ini seumpama lembu muda yang perlu belajar pada Yesus. Tema kita hari ini. Kita ini seperti lembu muda yang perlu belajar pada Yesus. Petani adalah Allah yang sengaja memasangkan kita dengan Yesus. Supaya kita ini berjalan bersama Yesus. Supaya kita membajak, bekerja
bersama Yesus. Supaya kita ini beriringan ke segala arah bersama Yesus. Supaya kita ini memikul beban kehidupan ini tidak sendiri, melainkan bersama dengan Yesus. Ingat lagu rohani populer, Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus. Jalan serta Yesus. Oh saudara-saudara, Yesus itu tidak mengajari kita beragama. Apalagi beragama seperti yang diajarkan para ahli Taurat dan kaum Farisi. Apalagi beragama yang membuat hidup yang sudah cukup banyak beban ini menjadi lebih berbeban lagi. Tidak. Yesus sama sekali tidak datang untuk mengajari kita beragama. Yesus bukan mau membebani kita. Dia justru rindu meringankan beban kita. Bagaimana caranya? Yesus mengajak dan mengajari kita untuk beriman. Bukan beragama, melainkan beriman. Have faith in Him. Percaya seperti anak kecil. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Dalam ayat 25, Alkitab NIV menerjemahkan dengan little children. LAI menerjemahkan orang kecil, tapi NIV menerjemahkan little children. Bahkan ada Alkitab bahasa Inggris versi lain menerjemahkan dengan infant. Percaya padanya seperti bayi, seperti anak kecil kalau mempercayakan dirinya. Percaya pada Yesus dan menyambut uluran tangannya untuk Dia berbagi dengan kita. Izinkan Yesus menggandeng tangan kita. Mengizinkan Yesus memeluk kita. Berjalan bersama dengan kita. Menuntun kita di jalan anugerah-Nya. Itulah beriman. Saya suka sekali terjemahan Matius 11 ayat 28-30 dari Pastor Eugene Peterson. Terjemahan beliau berbunyi begini. Are you tired? Worn out? Burned out on religion? Come to me. Get away with me, and you will recover your life. I will show you how to take a real rest. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me, and you will learn to live freely and lightly. Terjemahan yang sangat bagus. Walk with me and work with me. Watch
how I do it. Keep company with me. Itulah yang namanya beriman, saudara-saudara. Saudara, saya bertanya, apakah hidup ini terasa melelahkan? Jawabannya tidak selalu. Tetapi sejujurnya, kita semua merasakan, kita tahu lelahnya memikul beban hidup, bukan? Ada beban yang cukup ringan, ada yang lumayan, tapi ada juga yang berat. Kita semua tahu apa rasanya tired, burn out, capek tertindih persoalan, capek berharap, capek menunggu, capek dituntut-tuntut terus, capek bersabar dan mengalah, dan macam-macam capek lain lagi. Kita semua tahu apa artinya capek. Tapi ada capek yang benar-benar capek, saudara-saudara. Ada kelelahan yang benar-benar melelahkan sebenarnya. Yaitu adalah ketika kita menanggung sebuah beban sendirian saja. Tidak ada kawan berbagi. Tidak ada yang peduli. Anda menanggung beban itu sendirian saja. Itulah kecapean yang paling capek. Saya bertanya, mana lebih berat? Beban 7 kilogram atau 3 kilogram? Beban 8 pounds atau 4 pounds? Mana lebih berat? Tergantung. Tergantung diangkat bersama atau sendirian. Kalau 7 kilogram diangkat 7 orang, ya mending daripada 3 kilogram diangkat sendirian. Tergantung diangkat bersama atau diangkat sendirian. Dan juga tergantung berapa lama Anda mengangkatnya. Kalau Anda diberi beban mungkin cuma 1 kilogram. Waktu pertama kali dipegang, oh enggak berat. Saya biasa barbel tiap hari juga segini. Tidak berat 1 kilogram. Tapi kalau Anda disuruh terus berdiri di tempat sama, 1 hari penuh, 24 jam pegangan 1 kilogram itu dengan beban berat cuma 1 kilogram. Dia akan menjadi berat sekali. Karena apa? Karena lamanya Anda mengangkat. Jadi sebenarnya bukan bebannya, tapi cara mengangkatnya. Itulah yang menentukan. Saudara sekalian, Allah memberikan putra tunggalnya, Yesus Kristus, supaya kita tidak menanggung beban kehidupan ini sendirian. Bukan cuma beban dosa, tetapi semua beban yang kita rasakan dalam hidup ini. Yesus datang supaya kita tidak memikul beban-beban itu sendirian. Allah memasangkan kita dalam satu yoke dengan Yesus. Supaya kita beriringan terus dengan Dia. Supaya Yesus berbagi kepeduliannya kepada kita. Supaya Dia berbagi cintanya kepada kita.
supaya dia berbagi hadiratnya dengan kita, supaya dia berbagi kuasanya, powernya dengan kita, supaya dia berbagi wisdomnya, hikmatnya, rohnya dengan kita, supaya kita tidak sendirian. Supaya dengan demikian kita mampu melangkah di dalam hidup ini dengan lebih ringan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku seperti lembu sepasang tadi. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Aku ini selalu senang berbagi apa yang aku punya denganmu. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Karena sebagian besar beban itu aku yang tanggung untukmu. Itulah kebenaran dari firman Tuhan hari ini. Saudara sekalian, beban apapun yang sedang kita rasakan saat ini, apapun beban itu, jangan biarkan dirimu menanggungnya sendirian. Apalagi dalam waktu yang lama kau tanggung sendirian. Itu akan menjadi amat-amat berat. Tidak ada orang yang sanggup memikul beban seperti itu. Keletihan pasti akan menyerbu dan menghancurkan. Di dalam lirik lagu What a Friend We Have in Jesus, salah satu baitnya berkata begini: acap kali kita kalah dan sejahtera pun lenyap, karena kita tak berpautan dengan Dia terus tetap. Acap kali dalam hidup ini kita kalah, sejahtera lenyap, kita berbeban berat. Karena apa? Karena kata lagu ini, kita tidak berpautan dengan Yesus tetap. Karena kita memikul beban hidup kita sendirian. Kita tidak mau dipasangkan dalam satu kuk dengan Yesus dan berjalan bersama Yesus. Kita melepaskan diri dari kuk yang dipasang itu dan lari sendiri, mau seolah-olah kita bisa bekerja sendirian. Justru itulah yang paling melelahkan. Saya mungkin pernah cerita dulu. Suatu saat kami pernah pergi ke Yosemite di musim dingin. Saya memakai yang alasnya tidak proper, terlalu licin. Sehingga kalau saya jalan di tanah beres, saya selalu terpeleset. Jalan sedikit berapa meter, swing, makluk, jatuh berkali-kali. Sehingga akhirnya mata saya kalau jalan begini terus. Tidak ada pemandangan yang saya bisa nikmati di Yosemite itu. Saya cuma lihat tanah yang putih dengan es dan menjaga supaya kaki saya tidak terpeleset. Rekreasi macam apa itu? Tapi kemudian istri saya punya akal.
Kami bicara-bicara, pakai cari cara, oke. Saya lepas sepatu saya satu, dia lepas sepatunya satu. Mungkin karena untungnya kami cukup sama-sama kecil, ya. Jadi sepatu bisa tuker. Saya pakai sepatu dia sebelah, dia pakai sepatu saya sebelah, lalu saya dan dia berjalan beriringan, kami gandengan begini. Tak kepit gitu tangannya dia juga cepit tangannya saya. Lalu kami jalan bersama. Kadang-kadang kepleset. Sama-sama. Tapi ketika kami kepleset sama-sama, kami tertawa bersama. Make fun of that. Tapi kebanyakan kami bisa jalan bersama-sama. Karena kekuatan dari sepatunya dia, satu dibagi ke saya. Kekuatan dia di-share ke saya. Saya share kekuatan dengan dia. Dan ketika kami bergandengan bersama, salju tidak mengalahkan kami. Ya, kira-kira begitu ceritanya. Ya kan? Intinya cuma satu. Berjalan bersama. Ketika saya berjalan sendirian, beban itu saya pikul sendirian, saya menderita. Tidak ada pemandangan yang indah kecuali melihat ke bawah terus dan menjaga diri jangan sampai terpelanting jatuh. Tapi ketika kami bergandengan bersama, make fun of that, kami bisa melihat pemandangan yang indah, tapi juga punya experience yang unik, berjalan bergandengan dengan sepatu separuh satu, sepatu saya, separuh sepatunya dia, dan seterusnya. Saya selalu ingat pada pengalaman ini, karena ini sebuah ilustrasi yang menurut saya sangat bicara. Itulah yang Yesus mau. Kalau Anda berjalan sendiri, Anda akan seperti saya tadi yang sendirian, penuh dengan beban. Tidak ada yang indah dalam hidup ini. Karena Anda akan terus melihat ke bawah, melihat beban hidup. Tetapi berhentilah hidup seperti itu. Terimalah tawaran Yesus untuk belajar dari Dia. Sambutlah tangannya untuk memeluk dan menggandengmu, supaya Dia berbagi kekuatannya dengan supaya dia menanggung beban dan kau bisa berjalan bersama dengan dia, walking with Jesus. Mahfud MD benar. Kalau dia mengatakan orang beragama, kalau dia beragama dengan benar, makannya enak, tidurnya nyenyak. Begitupun dengan orang beriman. Kalau dia beriman dengan benar, dia percaya dan berjalan bersama Yesus, seharusnya langkah-langkah hidupnya pun lebih ringan. Hatinya lebih surrender, berserah, dan perasaannya menjadi lebih lega. Sebab kita tidak pernah sendirian memikul beban. Hadiratnya kita rasakan. Rohnya menghiburkan. Firman-Nya menguatkan. Hikmat-Nya menuntun. Suaranya meneguhkan. Pertolongannya Dia sediakan. Itu kalau kita berjalan bersama dengan Yesus. Dia selalu punya cara untuk meringankan beban kita. Pertanyaannya adalah, apakah Anda dan saya menyambut uluran tangannya? Apakah Anda dan saya memang benar-benar hidup berjalan bersama Yesus? Sekarang ini, Dia juga sedang mengulurkan tangannya kepada kita dan berkata, marilah kepadaku. Jadi, sambutlah ajakannya.
Dan juga mari kita menyambut panggilannya untuk menerima roti dan anggur perjamuan yang sekali lagi mengingatkan kita bahwa Yesus selalu hadir dalam hidup kita. Dan dia rindu untuk berjalan bersama dengan kita selalu. Amin.